Astaga, kita bisa nutup lebih bawah lagi gitu, untuk menutup aja. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Dan sebelah aku sudah ada wanita memotivasi kita ya dalam segmen curhatan hamba motivasi. Mary Riana. Thank you. Hai. Kita curhatan hamba. Curhatan hamba motivation. Yes. Jadi kali ini pengen nih dengerin curhatannya langsung Mary Riana. Kan kita tahu semuanya Mary Riana itu sudah mengeluarkan buku, sudah sampai ada filmnya. Yang udah nonton pasti tahu ya bagaimana perjuangannya untuk mencapaikan $1 juta, dan saya yakin sekarang udah puluhan juta dolar. Amin ya say. Amin. Kita lagi di kantornya sangat mewah loh say, di Mio Soho. Cuco meo. Tapi kayak gue bisa jualan banget marketingnya say. Anyway, tempatnya bagus banget nih. Jadi tapi aku pengen tahu banget. Apa? Setiap aku ngeliat video di YouTube kakak itu kan it's all about motivation, to motivate people, ya kan? Iya. Kakak tuh struggle-nya apa sih setelah $1 juta itu tercapai dan sekarang a lot of people looking up at you? Iya. And pastinya kakak juga sudah menjadi banyak role model untuk generasi muda. Amin. What is your struggle sih kak? Iya. Banyak loh sebenarnya struggle. Maksudnya kalau orang berpikir bahwa orang sukses itu struggle-nya nggak ada atau mungkin struggle-nya berkurang, itu menurut saya mitos tuh salah. Justru semakin sukses orangnya semakin banyak struggle yang harus dihadapi setiap harinya gitu. Ya termasuk juga saya. Banyak, tapi mungkin my biggest struggle atau challenge itu karena selain I'm a motivator atau entrepreneur, I'm also a mom of two. I have two lovely kids gitu kan. Satu umurnya 11 tahun lagi mau beranjak remaja. Ya gitu, ada yang satunya juga 8 tahun, satu cewek satu cowok. Terus udah gitu juga I'm a wife dari husband yang memang business partner saya juga. Jadi sometimes the challenge ya untuk bisa melakukan semuanya dan make sure gitu that I'm really doing my best in every single role that I have in my life, setiap opportunity yang saya dapatkan dalam hidup saya gitu. It's not easy, cuma it's a challenge yang memang saya appreciate dan saya hargai juga. Tanggapan dari suami dan anak gimana dengan kayak kesibukannya Kak Mary gitu kan, pasti waktu jadi tersita gitu. Iya. Tanggapan mereka sendiri gimana? Ya kalau suami saya suka sih kalau saya sibuk. Karena kita sibuk berdua Sibuk gitu. berdua, Iya. makanya bisnis partner saling mendukung ya. Betul. Wow. Karena bahkan sebenarnya ya I'm very blessed juga sih untuk bisa punya suami yang memang dari sejak awal, dari sejak kita pacaran, kita tuh dua-duanya sama-sama susah, sama-sama belum punya apa-apa, tapi kita sama-sama mimpi bareng, sama-sama struggling bareng, sama-sama berjuang bareng dan sampai hari ini gitu. Jadi ya he knows me dan we knows each other dan we support each other. Jadi kadang kalau saya lagi sibuk dan lagi capek, ya mungkin dia yang juga membantu di berbagai hal. Atau kadang kalau misalnya dia yang lagi sibuk, lagi capek, lagi down, ya saya juga yang membantu menyemangati. Jadi for him is good. Ya, cuma sometimes kadang-kadang yang saya kebanyakan wanita pasti ya lebih ke kids-nya sih, ya kan? Bener nggak sih? Sometimes kadang-kadang saya merasa have I really done my best for my kids gitu. Cuma at the end of the day, saya selalu membuat saya sadar adalah I always told myself that saya mungkin bukan menjadi perfect mom gitu. Maksudnya saya juga nggak, maksudnya will never be a perfect mom. Tapi at least I want to be a happy mom for my kids gitu. At least kalau misalnya dia ngeliat saya happy gitu, bahagia, dan we spend quality time together, ya hopefully dia ya di situ dia bisa ada memori-memori yang akan selalu diingat di dalam hidupnya dia. Gitu. So anak-anaknya kalau one day nonton ini, your mom is thinking of you guys, okay? No matter what she do, Thank she you. always thinking of you. Iya, dan always making the time for them sih. Karena saya Iya. kemarin kebetulan kan memang kadang-kadang saya tuh blok jauh in advance kan untuk schedule. Jadi kalau misalnya kayak ada di sekolah, selalu minta kalender 1 tahun tuh apa aja, liburnya kapan, ada acara performance sekolah kapan, mereka harus yang pentingnya kapan, supaya saya bisa memblok di jadwal saya, supaya I'll have the time for them kan. Nah jadi kemarin pun juga kebetulan memang di jadwal itu ada jadwal seminar, cuma ya at least dari Semarang saya langsung ambil penerbangan biar bisa paling pagi balik siang supaya sorenya bisa tetap datang ke performance-nya dia. Jadi dia is always making a time for them. Pernah nggak sih dalam 11 tahun, kan anaknya pengen gede 11 tahun ya Say, dalam 11 tahun itu ada momen yang kayak aduh kayak you regret because kayak you cannot make it and everything, tiba-tiba yang
gak bisa nih walaupun kayak udah dimasukin tanggalannya is very important performance, tapi kayak ada kerjaan yang harus gue lakuin nih. Pernah nggak yang sampai gitu? Iya, ada sih pastinya, karena kan kebetulan sekolahnya anak saya kan memang international school dan IB based itu berarti lebih banyak kayak projectnya, lebih banyak dibutuhkan parentsnya involved, datang ke sekolah untuk bisa ikut performance, untuk bisa ikut showcase-nya mereka gitu. Jadi ada beberapa showcase-nya yang saya nggak bisa datang dan nggak bisa ikut gitu. Cuma biasanya sebelum itu saya udah minta izin dulu ke anak, jadi kan saya udah tahu saya nggak bisa datang nih saat ini gitu, are you okay, but if it's really important then I'll try to make it up somewhere gitu. Dan biasanya sih mereka kalau misalnya itu important mereka akan bilang, tapi kalau misalnya mereka bilang is okay lah, nggak apa-apa ya, jadi at least mereka juga sadar dan mereka juga tahu. Wow, gitu. Jadi emang kayak mungkin udah cara komunikasinya udah diajarin dari kecil ya. Betul. Dan mereka tahu dengan jelas apa yang papa mamanya lakukan. So we do our best to make them know exactly what our activity ya, supaya jadi mereka juga understand gitu bahwa apa yang kita lakukan. Wow, how you do that with your husband? Pasti nih yang banyak nonton nih yang mami-mami muda kan mau belajar nih ya. Mami-mami muda yang juga mau tetap berkarya, papi-papinya juga yang mau tetap kerja tapi tetap mau anaknya untuk mengerti. Tapi kan some kids they don't understand. Iya. Tapi makanya butuhnya komunikasi yang baik dan benar. Betul. How? Ya diceritain aja sih, misalnya kalau saya lagi harus pergi syuting gitu kan, misalnya kayak syuting di salah satu program TV saya, terus saya ceritain, terus nanti abis itu pas lagi kita nonton ya saya ceritain, ini loh kita mama syuting di sini gini gitu, nanti kamu mau ikut nggak? Terus kalau misalnya in our activities kan saya juga buka Mary Riana Learning Center untuk ngajarin anak-anak remaja usia 9-19 tahun. Nah jadi dua-duanya anak saya pun juga saya masukin ke situ supaya dia juga tahu prosesnya. Oh jadi seperti ini loh gitu. Terus kita selalu mengupdate ya, jadi sebenarnya lebih ke membawa itu menjadi sebuah obrolan yang sederhana karena mereka juga masih anak-anak. Ya, tapi at least mereka jadi lebih mengerti dan tahu apa yang kita lakukan. Awalnya kenapa kepikiran akhirnya bikin learning center tuh kenapa sih? Kayak ada akademinya juga, sampai bikin buku segala macam. Itu sebenarnya what motivates you? Iya, satu sih untuk anak-anak saya juga dan untuk mimpi saya. Jadi kalau dulu orang ingat Mary Riana pasti ingatnya si wanita $1 juta ya kan, $1 juta bener. Oke, ya itu dulu ya, maksudnya I'm very blessed, saya bersyukur banget dengan latar belakang saya yang sulit, tapi akhirnya saya bisa berjuang, berusaha dan bisa mewujudkan mimpi itu dan dapat $1 juta di usia 26 tahun. Oke, nah berawal dari sebuah mimpi. Nah tapi ketika saya ulang tahun ke-30, waktu itu saya bertekad saya punya mimpi lagi nih, what's next gitu, apa sih yang mau saya lakukan. Dan disitulah saya sadar bahwa di hidup ini it's not just about achievement, but it's also about fulfillment. Gitu. Apa yang membuat bukan hanya sebagai pencapaian kan, bisa ini, bisa itu, that's achievement which is good, I'm very blessed gitu. Tapi apa yang sudah saya lakukan dengan begitu banyak berkat dan anugerah dan keajaiban yang menurut saya ajaib banget Tuhan kasih ke saya gitu. Dan disitulah akhirnya saya punya mimpi baru, bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Gitu. Aduh, thank you. Jadi kakak di fulfillment itu adalah pengen spread ke juta Dan orang. Betul, makanya saya kalau dulu di Singapura bidangnya di bidang jasa keuangan, finance, kembali ke Indonesia I'm focused in education and inspiration gitu. Saya bikin learning center. Dan kenapa anak-anak? Karena saya pengen banget ngajarin anak-anak saya, dan saya pikir daripada hanya ngajarin anak-anak saya, kenapa nggak sekalian saya buat juga buat anak-anak yang lain gitu. Jadi I'm preparing the Mary Learning Center for my kids actually by that time. Wow. Gitu. Terus how did you get the ini loh apa namanya kurikulumnya dan segala macam kayak. Iya, aku buat sendiri. Jadi yang kita ajarin tuh sebenarnya bukan jadi kayak tempat les, tapi kita nggak ngajarin kayak les pelajaran sekolah, tapi kita ngajarin life skills. Karena menurut saya dari pengalaman hidup saya, bukan cuma kecerdasan ya, IQ itu memang penting, cerdas itu juga penting. Maksudnya yang membuat saya bisa berhasil dan yang membuat kamu juga bisa berhasil kan itu ya our attitude about life, ya kan, maksudnya karakter kita, mentality kita gitu kan, bukan hanya nilai yang tinggi tapi nilai kehidupan apa yang ditanamkan gitu, bukan hanya cepat-cepat mengerjakan soal, tapi ya bagaimana kita bisa memilih yang mana yang benar, mana yang salah, how to say yes, how to say no gitu. Jadi life skill itulah yang akhirnya kita ajarkan di Mary Riana Learning Center. Jadi ada Mary Riana School of Public Speaking yang ngajarin untuk bisa confident dan
you have to be confident Iya. dan public speaking. Dan yang kedua ada Mary Riana School of Smart Learning, ada Mary Riana School of Life and Success. Jadi awalnya seperti itu dan bertahap sih. Pertama kali mulai juga nggak sebanyak itu, cuma akhirnya ya saya bikin kurikulumnya dan akhirnya jadi seperti sekarang. Ini sudah berapa tahun? Kan 26 tahun nih dapat $1 juta. 30 tahun akhirnya aduh gue pengen bikin itu. Itu 30 tahun mikir itu langsung bikinnya berapa lama? Enggak 30 tahun itu kan mimpinya kan pada saat itu. Tapi nggak langsung balik ke Indonesia, enggak. Jadi pada saat itu masih di Singapura, masih emang ada bisnis di Singapura. Ya tapi at least I know my direction dan kita plan ke sana. Dan makanya baru tahun 2014 aku baru back for good. Jadi 2014 berarti Kak Mary umur berapa tuh? Umur 34. 34. Aduh, sekarang jadi ngitung umur saya berapa kan? Ya kan, hitung-kan lo. Jadi 34 balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia, terus baru buat itu Mary Riana Learning Center, terus kita bikin Mary Riana Life Academy. Ya jadi baru bergerak di bidang inspirasi education. Terus sampai sekarang 2019 berarti udah 5 years. Sekarang bersyukur kalau Mary Riana Learning Center udah ada 7 cabang di Jabodetabek dan juga kita buka di Surabaya, baru buka. Nice. Thank you. Dan inspirasi itu terus dibagikan sih. Makanya lewat lagu, lewat YouTube gitu. Karena saya selalu percaya inspiration itu bukan sesuatu yang kayak menggurui ya. Makanya aku tuh selalu bilang I'm not here to tell you what to do, but I'm just sharing with you what I've done gitu. Karena saya nggak mau menggurui, tapi saya mau untuk berbagi gitu loh. Inilah yang pernah saya lakukan dan semoga itu bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Betul. Kalau kata papa aku gini, belajarlah dari mendengar. Jangan sampai kamu sudah kejadian, sudah terpuruk, baru oh iya ya dia kan ngomong kayak gitu. Jadi belajarlah dari mendengar dulu. Nah jadi banyak banget pengalaman dari Mary Riana yang sudah dia share di YouTube channelnya. Thank you. Oke, sekarang aku mau nanya sama Kak Mary karena Anda adalah motivator. Aku langsung nanya dengan Anda. Boleh. Kak, gimana sih ya cara untuk menghadapi orang yang kita nggak suka? Gak suka itu bukan yang gak suka, gak suka gitu. Tapi yang benar kayak I didn't do anything wrong, why you hurting me? And then mungkin some part of it dia bahkan memutuskan rezeki orang. Iya, oke. I know that I can feel that karena saya pun juga pernah mengalami dan pernah merasakan dan saya yakin hampir semua orang mungkin pernah ngerasain gitu ya, gimana kita sudah berbuat baik kepada seseorang tapi ternyata justru kebaikan dibalas dengan kejahatan. Atau bahkan yang kayak tadi mungkin memutuskan rezeki orang lah dan melakukan hal-hal yang bikin sakit hati, bikin kesel, bener gak sih? Iya, bener banget. Terus gimana cara ngadepinnya? Kita dengarkan baik-baik. Aduh, oke. Jadi pertama saya bilang butuh proses. Kalau itu baru saja terjadi, saya sih yakinnya pasti kita tuh masih marah-marah, kesel, kok tega ya gitu, kok Tuhan tega sih gitu kan, katanya orang baik selalu dijaga, tapi kenapa yang baik justru malah mendapatkan yang buruk, sedangkan orang yang jahat kok malah makin banyak kebaikan di dia gitu kan, it's not fair gitu. Di awal mungkin seperti itu, tapi sometimes after a while mungkin kita sadar bahwa every pain has a purpose. Itu yang saya selalu percaya sih. Jadi setiap hal yang sangat sulit, yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan itu there's always a purpose. Itu mungkin kita nggak tahu purpose-nya apa pada saat itu, tapi ketika saya bisa berhasil melalui semua itu, mendewasakan saya pasti ada sesuatu hal yang baik gitu. Dan saya selalu ingat, ini salah satu hal yang selalu mengingatkan saya di saat-saat sulit itu terjadi. Saya selalu ingat quotes-nya Mother Teresa. Maksudnya Mother Teresa selalu bilang, ya kadang kalau kamu jujur, mungkin orang akan menggunakan kamu gitu kan, orang akan melukai kamu, menipu kamu, tapi bagaimanapun juga ya tetaplah menjadi jujur gitu. Ketika kamu menjadi orang yang baik, mungkin banyak orang juga yang akan berpikir bahwa di balik kebaikan itu mungkin ada maunya kali ya, mungkin dia sebenarnya nggak tulus kali dan seterusnya. But it's okay gitu, tetaplah berbuat baik. Ya karena kan pada akhirnya yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi kan kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan gitu. Jadi saya selalu berpikir ya mungkin orang bisa menjahati kita, tapi kan tergantung bagaimana kita ingin merespon. Kalau kita merasa bahwa dia jahatin kita, mungkin saya akan merasa I'm like a victim gitu, saya ngerasa bahwa saya menjadi kayak korban kan. Tapi kalau saya melihat itu, enggak, mungkin ada hal lain yang sedang terjadi dalam hidupnya yang mungkin membuat dia melakukan hal itu, yang mungkin sebenarnya itu juga menyakitkan dia juga, mungkin dia juga menyesal, mungkin dia juga nggak mau melakukan hal itu, mungkin dia juga nggak tahu bahwa dampaknya itu melukai kita. But it's okay, we have to just forgive and forget gitu. Forgive and forget. Maybe forgive is easier than forget. And did you really ever forget those people who hurt you? Iya, saya berusaha untuk merelakan sih, mengikhlaskan.
Mungkin saya tidak akan yang akan saya ingat adalah pembelajarannya. Jadi bukan berarti nih, saya bilang bukan berarti ketika kita bertemu dengan orang yang niat jahat, terus kita udah tahu dia jahat, ya oke, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Jadi ya kita juga have to protect ourselves gitu, jangan sampai kita terjebak dengan hal yang sama gitu. Tapi at the same time sih ya, menurut saya yang paling penting adalah ya jangan itu menjadi beban pikiran, and never ever blame yourself for the things that happen gitu. Biarkan saja, karena kan pada akhirnya ya hal itu juga ketika kita memaafkan kan yang paling penting itu sebenarnya buat kita juga supaya itu nggak jadi beban. Ya. Dan akhirnya dari hal-hal tersebut itu pun you know what, di YouTube saya kalau kamu ngelihat di video yang paling banyak ditonton itu adalah ketika kamu sedih dan putus asa. Iya, 7,6 juta ya, iya. yang nonton. Iya. Aku tahu loh, teman Eko kirimin dulu. Yang masih kayak masih 200.000 yang nonton. Betul. Terus aku lihat lagi, wow, udah 7,6 ya, Say. Betul. Nah, dan itu dibuat ketika ya saya mengalami masa-masa sulit itu, ketika saya merasa kayak kok kayak gini sih, misalnya kok kenapa bad things happens gitu. Tapi di situ saya sadar dan akhirnya saya mencoba untuk bisa memulihkannya dengan menulis biasanya, dan akhirnya justru video itu menjadi berkat bagi banyak orang yang mungkin dia juga merasakan hal yang sulit dan akhirnya bisa lebih terhibur bahwa everything will be fine, semua akan baik-baik aja. Yeah. Kita hanya dalam fase kehidupan yang harus kita lewati, yang untuk mendewasakan kita. Betul, ya kan? betul. Dan kalau ada orang jahat sama kita balas lagi dengan jahat, ya kita nggak ada bedanya dong sama dia. Ya Cengli, bener banget. Wah, setuju sama lu punya lu bener punya, lu berbagus punya, lu emang motivator punya lu. Oke. Kak, do you know bucin? Bucin, butuh cinta. Butuh cinta, no, it's budak cinta. Budak cinta, oh gitu. Iya, jadi kan zaman sekarang itu ya, anak-anak milenial itu terkenal dengan bucin, say. Kadang-kadang sampai lupa logika, tau gak sih? Kadang-kadang tak ada logika. Emang malam itu akhir semua nikah ya? Iya, aku tahu. Beda, Yes. Masa-masa itu, saya pasti masa-masa tralalat Rili deh dia. Ngaku. Masa-masa apa? Tralalat Rili. Iya, bener. Astaga, emang udah lahir waktu itu? Udah, masih kecil banget sih aku. Pasti udah tua ya, udah SMP ya? Iya kan? You know what? Aku kurang ajar gitu ya. Gak apa-apa. Tapi next year, I'm going to celebrate my 40th birthday. Tahun depan, aduh. Gokil, 40. Iya, 40 tahun depan ya. Aduh. 40 tapi tetap Tapi berjiwa muda. excited. Makanya kita ajarin dia. Masa nggak tahu bucin, say? Nanti anak-anak Anda kan jadi bucin loh, say. Budak cinta itu ya kan. Jadi apa? Gimana? Jadi ada beberapa orang yang udah mematikan semua logika dan membiarkan dirinya dimanfaatkan dan jadi budak cinta. Misalnya? Pernah nggak sih Kak Mary dulu begitu? Hah? Pernah nggak budak cinta? Budak cinta tuh kayak gimana ciri-cirinya? Bucin itu Kak, jadi dimana udah pacaran, udah saling suka lah misalnya gitu ya, udah disakitin, diselengkiin, terus dipukulin, tapi tetap mau gitu. Gitu ya? Iya, makanya dia bilang cinta itu buta, dia nggak melihat gitu ya, sebenarnya relationship ini gunanya untuk apa? Iya. Oke, jadi apa pesan untuk mereka? Kakak pernah ngalamin itu nggak? First of all, pernah ngalamin itu nggak? Iya, bersyukur enggak. Maksudnya saya berada di dalam relationship yang memang sehat ya, dalam arti kita nggak kayak tadi diselingkuhin lah, disakitin, apalagi dipukulin, apalagi KDRT gitu. Karena menurut saya, if you are in that kind of relationship, ya kamu harus sadar gitu tujuannya apa sih? Maksudnya tujuan what is your purpose in that relationship gitu. Tapi kalau misalnya relationship itu sudah rusak, sudah menyakiti satu sama lain, bahkan menyakiti secara literally juga, I don't think that's a healthy relationship gitu. Jadi kalau saya bisa kasih analogi nih, sama aja seperti kayak gelas, itu sudah pecah, udah hancur, udah berantakan. What will you do? Apa yang kamu lakukan kalau gelas itu udah hancur dengan beling-belingnya? Sapu lah, buang. Ya, disapu kan, dibuang gitu. Tapi banyak orang mereka nggak sadar gelas yang pecah dengan beling-belingnya itu yang mereka kumpulin, mereka coba tempel dan berharap semoga nanti bisa balik lagi kok gitu. Tapi kan setiap pecahan yang kamu ambil itu kan melukai kamu, akan membuat itu akan terluka juga gitu. Jadi sometimes if you are in that relationship yang tadi very abusive, verbal abusive, physical abusive gitu kan, I think menurut saya you have to get out from that relationship, karena relationship itu kan
jangka panjang ya. Iya. Dan the quality of your life it really depends on the quality of your relationship. Maksudnya kualitas hidup kamu tuh tergantung dari kualitas relasi kamu. Bener terhadap banget. orang yang kamu suka, terhadap yang di atas. Jadi the quality of your relationship is very important. Jadi jangan jadi budak cinta. Jangan jadi budak cinta, kakak. Tapi misalnya nih, kalau skalanya kebanyakan yang aku sebagai infotainment gitu ya, banyak banget yang aku dengar misalnya ada yang pelakor, pebinor, berarti kan ada something wrong dengan salah satu gitu. Berarti kan ada salah satu selingkuh. Iya. Menurut Kak Mary, untuk salah satu yang diselingkuhin, apa yang dia harus lakukan? Apakah should we go back? Iya. Misalnya mereka harus kembali bersama, memaafkan, Iya. atau stop it? Tapi kayak in this Iya. case they already married. Iya, they have to sit down together dan harus benar-benar duduk berdua dan communicate secara dewasa dan benar-benar ini urusan berdua ya. Jadi jangan biarkan orang di sekitar mereka tuh mempengaruhi gitu. Mungkin akan ada suara-suara yang bilang, udah ngapain dimaafin gitu kan, dia udah kayak gitu. Mungkin ada juga yang bilang nggak apa-apa lah dan seterusnya. Tapi kan itu suara-suara dari luar. At the end of the day, apalagi kalau misalnya suami istri, it's just about you husband and wife gitu. Jangan biarkan bahkan sebenarnya kayak mertua, saudara, apalagi netizen gitu untuk menjadi bagian dari the decisions. Duduk berdua, bicarakan secara dewasa. Kalau misalnya memang ada selingkuh atau udah menyakiti satu sama lain, what's next gitu? Apakah maksudnya dia menyesali nggak sih? Dia tahu ini salah atau enggak gitu. Dan kalau misalnya memang menyesali dan kita benar-benar mau make it up together, ya apa yang dilakukan gitu? Have to cut down from everything, mungkin harus dikarantina, mungkin di blok semuanya gitu. Jadi seserius Semacam top model ya, say. ya apa langkah berikutnya yang serius yang akan dilakukan dan ya really seriously doing it together. Karena pada akhirnya kan manusia juga pasti pernah berbuat kesalahan dong. Iya. Bener nggak sih? Ya tapi kan kalau dia menyadari kesalahan itu ya there's always a second chance kan, asalkan bener-bener dua-duanya mau ya. Yes. Dan dua-duanya berkomitmen. Jadi emang harus dilihat, dikomunikasikan, dilihat dulu apakah partner yang kita ajak ngomong itu emang benar-benar willingly untuk berubah, untuk bersama-sama Ya to reach the point yang emang kita sepakati dan kita betul. tuju gitu. Betul. Dan apa langkah konkretnya? Langkah konkret, Kak. Kadang-kadang kan orang cuma kayak nulis, bikin to-do list, tapi kagak jadi-jadi, say. Aduh, kelamaan, say. Diingetin lagi mungkin. Last but not least, kita membicarakan tentang stigma wanita di Indonesia. Jadi kan kebanyakan tuh orang Indonesia bilang bahwa kalau merit di atas 25 tahun tuh berarti udah ketuaan, segala macam kan. Kalau udah 29 tahun kayak udah buat 30 tuh kayaknya discounting 90% gitu loh. Jadi kalau menurut Kak Mariana itu gimana ya supaya bikin tuh wanita-wanita yang 29 tahun ke atas, 30, 35 dan segala macam yang belum nikah itu tuh tetap harga dirinya tuh, menilai dirinya tuh tetap sama gitu dengan sama yang nikah muda gitu loh, say. Kan nikah muda kan juga nggak semuanya lancar, say. Ya kan? Benar. Jadi pertama, namanya juga stigma ya, that's wrong. Maksudnya kalau ada yang bilang, wah udah umur 29 berarti apa tadi diskon 90%? 90%, aduh. No, yang mau nikahin lu nikahin aja tuh, kata Clara tuh kayak gitu. Nanti entah kalau udah umur 23, 25 nikah, Beb. 23, 25? Lu tahu gue umur berapa? Lu tahu gak gue umur berapa? Berapa? 27. Ah, udah 27? Gue udah nikah. Ah, tulisan 27, Ci. Hah? Iya. Lu udah sel, Bego. Apa? Sel. Sel? Jadi di kamus gue itu, oke. Justru menurut saya itu semakin matang berarti semakin mahal harganya. Benar nggak sih? Maksudnya karena udah lebih dewasa, udah lebih tahu apa yang dia mau, udah lebih tahu gitu kehidupan seperti apa gitu. Ya, maksudnya anggap aja kan makin matang makin bernilai kan, bener nggak sih? Nah, tapi saya tahu namanya juga Indonesia, namanya juga stigma. Yeah. Apalagi perempuan kadang-kadang ada yang bilang ada tanggal kadaluarsanya gitu kan, nggak boleh sampai umur tertentu. Tapi pesan saya cuma satu sih, Iya. maksudnya menikah itu karena siap, bukan karena sepi. Oke, so
sepi dagangan maksudnya, sepi saham gitu yang ada deketinnya. Kayak jadi lebih baik gagal nikah daripada nikah gagal. Aku suka banget tuh katanya. Apa sekali lagi? Lebih baik gagal nikah daripada nikah gagal. Gagal nikah bener, ceng nih tuh, ceng. Bener nggak? It's important kan saya bilang the quality of your life it really depends on the quality of your relationship gitu kan. Jadi jangan terburu-buru menikah, find the right one. You deserve to be happy, you deserve to get the best man for you gitu. Dan semua itu untuk mendapatkan yang terbaik kan butuh waktu. Iya. Jadi kalau misalnya kamu lagi sedih, merasa kayak umur saya baru 25 nih belum nikah, umur saya masih 29 nih belum nikah. Masih banyak kok orang-orang di luar sana yang akhirnya dia mendapatkan pasangan hidupnya, jodohnya yang luar biasa, bahkan di atas umur 30. There's a lot of people, maksudnya salah satu sahabat kita kayak Yunita Kristiani. Iya. Ya kan? Sandra Dewi, ya kan? Jadi there's a lot of people out there yang mereka menemukan pasangan hidupnya karena mereka setia pada dirinya sendiri, Loving yourself, knowing that you deserve the best gitu, dan knowing bahwa yang terbaik memang sedang dipersiapkan untuk kamu gitu. So in the meantime, stop looking for the one, but preparing yourself to be the one. Yes, I think preparing that's more yourself to be the one and to becoming a better life partner and also better mom. Kok kayak cocok banget deh. Kok tuh memotivasi juga loh kayaknya, Rusai. Iya, setuju. Nggak serius deh, I'm not lying gitu, beneran loh. Maksudnya seorang Patricia Gold ya, di balik mungkin keceriaannya kayaknya kesannya nggak serius gitu, tapi there's a lot of wisdom. Ada banyak banget kayak mutiara-mutiara kehidupan. There's a lot of mutiara. gem. Bener nggak sih? Iya, karena it's not easy. What you have gone through is not easy. It's not easy. Iya. But we are blessed. Gimana? Dia gini, aduh begini ya, Say. Dia tuh begini loh. Emang motivator. Oh iya. Dia gini. Begini. Oke. Because we are blessed. Les gini ya. Tadi saya mau begini. Dia tetap Oke, nggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk bisa menjadi positif. Ya kan nggak sih, serius begini juga bisa. Oke. Ya. Tetap positif. Tetap positif. Yeay. Kok punaka, tapi ini belum selesai. Kita mau kasih dia challenge. Panas nih aku. Aku deg-degan loh. Aku nggak tahu nih bakalan ada challenge kayak ginian. Aku juga kaget. Oh, iya? Dibikin sama mereka. Jadi biasanya aku jalan mereka kreatif-kreatifnya ya. Oke. Pokoknya kita lagi mau bikin Meridiana challenge untuk impersonate Fat Girl. Bebencongan, mampus. Oh my god, beneran? Kayak gini? Iya dong. Oh iya. Harus bencong gitu. Meridiana kan udah pernah nih nyoba jadi pengemis ya kan, di tempatnya Mbak Emong ya kan. Terus udah gitu udah biasa di Metro TV, Alemong motivator, kita coba biar lebih lepas, lebih refreshing dulu dikit ya kan. Oke, jadi harus begitu. Begitu. Astaga. Mencoba keluar dari zona nyaman. Iya, inner bebencongan. Oke, doakan guys. You wanna be on top? Wanna be on top? It's time to make it happen. You know the way it starts. Thank you so much Kak Meridiana. Sudah mau Eke kerjain. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Meridiana dan keep on inspiring. Yes. Subscribe juga channel ini nih, penuh dengan warna, penuh dengan inspirasi. Pokoknya nggak ada yang lain yang ada di Indonesia kecuali di sini. Let's go. Oke, yang stigma perempuan yang belum nikah di atas 25 udah sale biasanya. Oh, lu padahal nih. Iya, Ya kan, tim gue kurang ajar Kak, emang kayak gitu tau gak lu Kak. Astaga, ini nggak bisa nutup lebih bawah lagi gitu. Menutup aja. Jangan, biar kita motivatornya biar agak apa ya, biar lu senap gitu loh. Ya. Oke, ini rekam jejak digitalnya akan ada selamanya loh. Perutnya Susah loh ternyata jadi. Pose khusus Meridiana gimana?
nih. Udah selesai, thank you.